Bertindak selaku Inspektur Upacara Suprapto M. Sarjana Sosial, Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Komandan Upacara Letda Infantri Irba Bobi Nawawi AMDK, Cadangan Ibda Herman Yosef. Perwira Upacara Kapten Infantri Abdul Aziz, Cadangan AKP A. Zainuddin. Perwira Keamanan AKP Laata SH, Cadangan Pelda Yanto L. Baludi. Pembawa acara Sarah Sangintang Esos, Kepala Sub Bagian Protokol Setda Kabupaten Banggai. Penggibar bendera merah putih Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Banggai. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Saudari Tiji dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Banggai. Pembaca pesan-pesan pahlawan nasional Sarah Sangintang Esos, Rudin DK SH, Nurlaila Monoarfa SM, Hira Faradila SAK. Pembaca doa Sapri Mariajang SH. Penanggung jawab acara Haja Nurjahal SH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai. Demikian kami sampaikan pejabat-pejabat pelaksana upacara. Sesaat lagi upacara akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu hadirin seluruh peserta upacara yang membawa alat komunikasi berupa handphone dan lainnya agar untuk sementara diatur pada nada silent. Terima kasih. Ada acara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022, tanggal 10 November tahun 2022. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Kabupaten Banggai. Yang saya hormati para asisten, staf ahli Bupati, staf khusus Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Yang saya hormati para kepala UPD Kabupaten Banggai. Yang saya hormati para perwira dan anggota TNI Polri. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan. Yang saya hormati para veteran, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati hadirin peserta upacara yang saya muliakan. Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan sambutan tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini, tanggal 10 November tahun 2022, kita memperingati Hari Pahlawan, seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa, dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing pun, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak menghadang musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sepenuhnya percaya bahwa masa depan kita
anak dan cucu kandung revolusi Indonesia, sangat layak untuk diperjuangkan para pejuang telah berkorban sampai dengan tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya dan bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata-nyata berada di hadapan kita semua. Pemanasan global yang memacu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19, serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatkan energi baru dan terbarukan, melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya alam air, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi itu kita harus bisa. Karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi, dan kita ikuti. Sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman kita semua. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan geliat serta semangat untuk bangkit makin menyala-nyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang muda untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari para pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat kita di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita bersama. Mari kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan bersama. Kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat diimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa-masa penuh tantangan.
teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Jika memang mau berjuang, menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Polsek,